Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 pertemuan ke-14 kelas A Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Pada kesempatan ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI akan menjelaskan bab tentang Journalism and Media Culture. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di anggota kelompok kami itu ada Citra Aprilia Tamara Putra, lalu ada saya Mutiara Haura Syafia, dan ada Naisyara Wisasmaya. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu produksi makna dalam media Eropa. Nah, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai produsen makna. Apa artinya? Artinya adalah media bukan hanya membiarkan fakta, namun melainkan juga membingkai fakta dengan cara tertentu sehingga memengaruhi bagaimana publik memahaminya. Dalam kajian teori representasi, media dipahami sebagai institusi yang memiliki kekuatan untuk membentuk realitas sosial. Misalnya, bagaimana media di Eropa memberikan isu imigran. Kalau media memberikan gambaran imigran sebagai ancaman bagi keamanan, publik cenderung takut dan menolak kedatangan mereka. Tetapi, jika media menyoroti imigran sebagai tenaga kerja yang berkontribusi, publik bisa lebih menerima, jadi narasi media sangat menentukan persepsi dari masyarakat. Oke, selain itu, televisi dan budaya populer di Eropa juga menjadi ruang konstruksi identitas. Tayangan serial, musik pop, hingga film Eropa dan Hollywood banyak memengaruhi gaya hidup generasi anak muda. Dalam memenuhi gaya hidup mereka seperti dari fashion, gaya bicara, sampai cara pandang terhadap isu-isu sosial. Semua bisa terbentuk lewat budaya populer yang diproduksi oleh media. Dengan kata lain, media berfungsi sebagai arena di mana identitas diri maupun kelompok terus dinegosiasikan dan dibentuk. Kesimpulannya, media di Eropa bukan hanya cermin realitas yang memantulkan apa adanya, tetapi juga pabrik makna yang memproduksi realitas sosial sesuai dengan narasi yang dibangun. Lanjut, etika jurnalistik di Eropa. Di sisi lain, media dan jurnalistik di Eropa ini memiliki tradisi etika yang sangat kuat. Salah satu ciri utamanya adalah otonomi profesi jurnalis, yaitu kebebasan untuk bekerja secara independen tanpa intervensi politik maupun kepentingan ekonomi. Nah, otonomi ini menjadi penting agar informasi yang sampai ke masyarakat benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu. Nilai utama dari etika jurnalistik Eropa ada 3. Yang pertama adalah truthfulness atau menjunjung tinggi kebenaran. Lalu yang kedua adalah impartiality atau keberimbangan dalam pemberitaan. Dan yang ketiga adalah responsibility atau bertanggung jawab sosial kepada publik. Ketiga nilai ini membuat jurnalis dipercaya sebagai pihak yang menjaga kualitas demokrasi. Namun, di era digital saat ini, standar etika jurnalistik mendapat tantangan besar. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga membuka peluang munculnya hoax dan misinformasi. Banyak berita palsu tersebar lebih cepat daripada berita resmi media. Disinilah posisi jurnalis diuji. Apakah mampu tetap memegang standar verifikasi fakta atau justru terjebak dalam arus kecepatan informasi? Jurnalis di Eropa kini dituntut untuk semakin kritis, transparan, dan mampu membedakan fakta dengan opini. Selain itu, literasi media bagi masyarakat juga perlu diperkuat agar publik tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Jadi, meskipun tradisi etika jurnalis Eropa sangat kuat, perkembangan teknologi digital memaksa adanya penyesuaian agar kepercayaan publik tetap terjaga. Slide ketiga dan keempat. Slide ketiga yaitu surat kabar, yaitu gabungan antara informasi dan persuasi sehingga berita tidak netral melainkan membentuk opini dan perilaku pembaca. Hal ini terlihat jelas dalam kasus di Eropa di mana bahasa berita syarat framing sehingga informasi sekaligus menjadi alat persuasi. Slide keempat menjelaskan proses produksi berita yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari mekanisme gatekeeping, agenda setting, dan news values. Lalu ada pengaruh ekonomi serta politik yang menentukan isi berita sehingga posisi media sebagai industri yang harus tunduk pada kepentingan pasar dan iklan. Terkait antara gender dan internet nih teman-teman. Jadi pertama ini kita akan membahas nih tentang hubungan antara gender dan internet itu gimana sih gitu ya. Oke, gender ini memiliki pengaruh yang signifikan teman-teman terhadap akses dan penggunaan internet, sehingga laki-laki ini akan cenderung lebih dominan di ranah teknis. Nah, sementara perempuan itu
lebih sering terpinggirkan. Nah, dari hal tersebut ada dua isu utama yang muncul dari ketidakseimbangan. Nah, apa aja sih pengaruh ataupun isu utama dari ketidakseimbangan itu? Oke, di sini yang pertama adalah pelecehan daring dan yang kedua kesenjangan digital berbasis gender. Jadi isu-isu ini emang menunjukkan bahwa ruang digital ini belum sepenuhnya setara teman-teman bagi semua orang. Selanjutnya kita akan membahas nih tentang segmentasi gaya hidup. Nah, kita akan membahas dari pasar media yang membagi audiens mereka berdasarkan gaya hidup teman-teman. Jadi konsumsi budaya populer pun itu dipetakan sesuai dengan kelas sosial dan preferensi. Ini menunjukkan bahwa media itu memiliki peran penting dalam kategorisasi sosial. Oke, kita lanjut kepada kaitan studi kasus dengan Journalist Codes of Ethics in Europe. Nah, studi kasus yang bisa kita angkat adalah kasus intimidasi terhadap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Sisa yang sempat ramai dibicarakan pada tahun 2025. Kasus ini mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip dasar etik jurnalisme ketika jurnalis mengalami tekanan saat menjalankan tugasnya untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Nah, kalau kita bandingkan dengan kode etik jurnalistik Eropa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Eropa, etika jurnalistik sangat menekankan 3 hal utama, yaitu akurasi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Seorang jurnalis memiliki hak penuh untuk bekerja secara independen dan dilindungi dari segala bentuk intimidasi. Dengan begitu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak terdistorsi. Dalam kasus ini, bisa kita lihat bahwa hak publik untuk memperoleh informasi dengan benar sebenarnya diabaikan. Ketika jurnalis dibungkam atau ditekan, maka informasi yang disampaikan ke publik menjadi tidak utuh, bahkan bisa mengarah pada pembatasan kebebasan pers. Oleh karena itu, relevansi kode etik jurnalistik Eropa dapat menjadi tolak ukur universal untuk menilai sejauh mana pelanggaran etika terjadi di Indonesia. Prinsip-prinsip yang berlaku di Eropa menunjukkan bahwa kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan akurasi informasi bukan hanya sekedar standar lokal, tetapi standar global yang seharusnya juga dijunjung tinggi di Indonesia. Dengan memahami perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa kasus Cica bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan pentingnya memperkuat penerapan etika jurnalistik di Indonesia, agar media dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi secara optimal. Baik teman-teman, di sini saya akan mengaitkan studi kasus dengan teori produksi berita ataupun studi kasus ini dengan teori new production, begitu teman-teman. Jadi mari kita hubungkan nih, semua ini sebenarnya dengan teori produksi berita, ya teman-teman. Ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, intimidasinya itu semisal dapat mengganggu tahap pengumpulan data dan verifikasi teman-teman. Jadi, tekanan semacam itulah yang bisa memicu self-censorship di tingkat redaksi teman-teman. Hal ini sebenarnya bukan menunjukkan bahwa produksi berita itu bukanlah produk yang netral, melainkan sebuah medan pertarungan untuk mengontrol informasi gitu. Kalau kita lihat dari teori lifestyle segmentation, kasus Cica ini sebenarnya nunjukin betapa kuatnya posisi audiens. Bocor halus politik kan emang nyasar anak muda yang kritis, melek politik dan suka cari informasi alternatif. Nah, serangan kayak gini itu doxing atau intimidasi itu sebenarnya bukan cuma ke Cica pribadi, tapi juga usaha buat motong jalur komunikasi antar media kritis sama audiensnya. Jadi serangan ini tuh kayak pesan, jangan deket-deket sama segmen ini, terlalu bahaya. Terus kalau kita tarik ke teori consumer culture, jurnalisme sekarang udah kayak brand bocor alus politik, jadi semacam produk informasi kritis yang punya gaya sendiri, punya identitas gitu deh.
Nah, intimidasi yang Cica terima bisa dilihat sebagai brand attack atau usaha ngerusak citra, bikin publik ragu, pada akhirnya ngeganggu kepercayaan audiens. Jadi bukan sekedar ancaman ke orang, tapi juga strategi buat ngacak-ngacak pasar informasi biar nggak ada banyak pilihan buat publik. Artinya, kasus Cica ini bukti banget kalau jurnalisme hari ini nggak cuma bikin berita, tapi juga soal gimana menjaga hubungan sama audiens yang tersegmen dan gimana melawan upaya-upaya yang mau ngerusak brand atau informasi kritis itu. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami tentang Journalism and Media Culture. Semoga ilmunya dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang pastinya akan kami balas sesuai materi yang sudah kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.